Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di Wuling Arista, Kramat Jati untuk melakukan full review dari si Wuling Alphest ini. Nah, di video kali ini nggak hanya ngebahas masalah eksterior dan interiornya aja, gue juga mau ngebahas masalah driving experience-nya nih. Gimana rasa berkendara dari si Wuling Alphest. Nah, Wuling Arista Kramat Jati ini cocok banget buat sobat setir semua yang lagi nyari wuling, mau beli wuling, atau mau cobain wuling. Karena di sini koleksinya lengkap banget sobat setir. Ada Convero, ada Cortez, ada REV, ada Almas Hybrid, dan tentunya ada si Alphest ini. Sebuah compact SUV dengan harga yang paling terjangkau di Indonesia dan siap untuk mengobrak-abrik pasar compact SUV yang ada di Indonesia. So, daripada penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sebelum ngebahas eksteriornya, gue mau ngebahas dulu kompetitor di kelasnya nih. Karena pemain compact SUV ini banyak banget. Kayak contohnya dari Toyota ada Yaris Cross Hybrid, Honda ada HR-V, Hyundai ada Creta, terus ada Chery Model 5, dan ada Kia Seltos. Dan salah satunya ada si Wuling Alphest ini. Oke, ngebahas masalah eksteriornya. Kita lihat desain grillnya, dia manis banget, dia seperti huruf V gini. Wah, mirip sama logonya Wuling. Di bagian atasnya ada chrome dan di bagian bawahnya itu ada black gloss gitu ya Sobat Setir. Kalau kita bergeser ke samping, ke bagian lampu, lampunya udah full LED nih, dan lampunya canggih banget. Kenapa? Karena di bagian kiri dia menggunakan proyektor untuk lampu dekatnya, lampu jauhnya atau high beamnya dia menggunakan multi reflektor, dan untuk sen dan DRL-nya dia menyatu nih di sini nih. Jadi ketika nanti sennya nyala, dia akan berubah menjadi warna kuning. Dan di sini juga terdapat ada dua buah titik lampu yang desainnya nyambung nih sama bagian grillnya di bagian chrome-nya gitu. Jadi kelihatan manis banget. Kalau kita turun ke bawah, untuk fog lamp-nya sendiri dia menggunakan halogen, dan desain bumpernya dia itu terlihat mewah karena terdapat aksen-aksen chrome di bagian bawah. Gak ketinggalan juga di bagian depan ini terdapat radar yang ada di bagian atas sana untuk mendukung sistem ADAS-nya. Jadi emang udah canggih banget mobilnya Sobat Setir. Kalau gitu kita bergeser ke samping, kita intip bagian sampingnya yuk, let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, di bagian depan ini terdapat over fender berwarna hitam berbahan plastik nih, karena kan ini ciri khasnya sebuah SUV ya, dan si Alphest ini juga SUV, jadi mendapatkan aksen-aksen over fender di bagian depannya gitu. Nah, bergeser ke spion, spionnya juga udah canggih banget karena dia memiliki lampu sen di bagian spion. Selain itu pengaturannya juga secara elektris, tidak hanya pengaturan tapi pelipatannya juga secara elektris. Dan uniknya dia tidak tertempel di bagian pilar, melainkan tertempel di bagian pintunya Sobat Setir. Di bagian atas terdapat roof rail, serta di bagian tengah ini terdapat aksen chrome. Nggak hanya di bagian tengah, tapi di bagian bawah sini juga terdapat aksen chrome nih yang menyatu dengan si plastik-plastik berwarna hitam cladding-cladding sampingnya gitu. Jadi dia kelihatan manis banget Sobat Setir. Nah, ngebahas masalah velg. Velgnya sendiri ini berukuran ring 16, two-tone color, machine alloy, berwarna silver dan berwarna hitam nih penggabungannya. Dan dibalut juga dengan ban Green Max HP berukuran 205/60 ring 16. Nah, untuk dimensinya sendiri, mobil ini memiliki panjang di 4.350 mm, lebarnya di 1.750 mm, dan tingginya di 1.610 mm. Nah, untuk wheelbase-nya di 2.550 mm dan ground clearance-nya di 175 mm. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakang yuk. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang nih, desain secara overall bagian belakang dia juga berasa mewah, senada juga dengan bagian samping dan bagian depannya. Kita mulai dulu dari bagian atas. Tentunya di Alphest ini sudah mendapatkan shark fin antena. Di sini juga mendapatkan high mount stop lamp, ada rear wipernya juga. Dan untuk lampu remnya Sobat Setir, dia desainnya manis nih kalau menurut gue. Jadi di bagian atas ini terdapat LED bar. Terus untuk lampu sennya menggunakan halogen dan lampu mundurnya menggunakan LED juga. Dan di bawahnya terdapat si reflektornya nih Sobat Setir. Bahas masalah bagian bawah, dia juga mendapatkan aksen chrome di bagian bumpernya, serta ada 3 titik sensor parkir. Wah, keren banget. Oke, kalau gitu mumpung lagi di belakang, kita intip bagasinya ya Sobat Setir. Nah, oke, ngebahas masalah bagasinya Sobat Setir. Bagasinya sendiri memiliki kapasitas di 322 liter nih. Dan di bagian kiri kanannya, di bagian kiri ini terdapat kayak ada hook gitu. Dan di bagian kanannya itu terdapat lampu untuk penerangan si bagasinya. Kalau kita lihat di bagian bawah sini terdapat
ban serep ukurannya full size nih, sama di 205 60 ring 16, tapi bedanya dia menggunakan velg kaleng, nggak velg yang kayak tertempel di bannya gitu. Dan untuk pelipetan joknya nih, kalau misalkan sobat setir ngerasa kapasitas bagasinya kurang luas, itu pelipatannya di 60-40 sobat setir, dan untuk pelipatannya bisa hampir rata lantai lah dibilangnya gitu. Oke, keren banget sih. Kalau gitu kita move ke depan, kita intip bagian mesinnya, let's go. Oke sobat setir, ngebahas masalah engine bay-nya nih, atau ruang mesinnya. Dia tuh kelihatan spacious banget, kelihatan luas karena memang posisi mesinnya ada di bawah dan ukuran mesinnya tuh kecil gitu. Dan untuk engine bay-nya juga dia rapih karena di bagian atas ini sudah menggunakan peredam nih, dan di bagian sini juga udah terdapat cover-cover plastik itu. Untuk mesinnya sendiri, ini 1500 cc, 4 silinder yang menghasilkan tenaga di 105 horsepower dan torsi di 143 Nm. Dan untuk ketiga trim level yang tersedia di Wuling Alves semuanya menggunakan mesin yang sama sobat setir. Dan untuk transmisinya sendiri, dia terdapat dua opsi nih, ada yang CVT dan ada yang manual 6-speed transmission. Penggeraknya berada di bagian depan. Dan untuk tangki bahan bakarnya sendiri, dia memiliki kapasitas di 45 liter dan oktan minimumnya ada di 90. Wah, penasaran banget nih. Makin penasaran, pengen banget langsung cobain rasa berkendaranya si Wuling Alves. Tapi sebelum itu, kita intip dulu bagian dalamnya, kita lihat interior yuk. Let's go! Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di interior row kedua dari Wuling Alves nih. Di belakang ini kita dapat fitur apa aja sih? Di sini terdapat ventilasi AC sobat setir. Terus juga terdapat charging port. Di bagian bawahnya ada penyimpanan terbuka. Untuk cup holdernya ada 2 buah di pintu kanan, pintu kiri. Sama juga dengan speakernya ada 2 buah di pintu kanan dan di pintu kiri. Untuk joknya sendiri, ini bahannya kulit sobat setir. Sebenarnya gabungan sih. Di sini kulit polos. Di bagian tengah ini adalah kulit perforated, jadi dia bolong-bolong gitu. Serta di bagian sini terdapat bahan semi sweat gitu, jadi ada gabungan. Untuk seat beltnya sendiri terdapat 3 buah untuk penumpang kanan, penumpang tengah, dan penumpang kiri. Dan ketiganya seat beltnya itu 3 titik. Serta terdapat headrest 2 buah di bagian kanan dan di bagian kiri. Jadi penumpang tengah ini belum dapat headrest. Posisi duduknya enak nih sobat setir. Tinggi gue di 170 cm, legroomnya tersisa sekitar 10 jari, dan untuk headroomnya di 5 jari kurang lebih, 4-5 jari lah sobat setir. Dan yang kerennya lagi, di bagian belakang ini untuk recliningnya itu bisa nyender sampai belakang banget sobat setir. Bisa rebah banget nih, nyaman. Wah, oke. Tuh, bisa senyantai ini nih duduk di belakang sobat setir. Wah, asik banget. Tapi di bagian depan nggak kalah asik nih. So kalau gitu langsung aja kita pindah ke depan. Let's go! Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row pertama dari si Wuling Alves ini. Ngebahas masalah kuncinya itu udah keyless tentunya. Dia juga desainnya unik, kayak ada motif-motif diamond ya di bagian belakang. Tuh, lucu banget ya. Kita unlock dulu. Dan untuk nyalain ya sobat setir, terdapat tombol di bagian kiri berbentuk kotak. Karena ini si Alves ini interiornya ini didominasi oleh kotak-kotak nih. Kayak di sini ini kotak, di setirnya juga kotak, di sini juga kotak-kotak gitu. Jadi emang didominasi oleh desain kotak-kotak. Langsung aja kita kontak coba ya. Oke, nah sobat setir, kita ngebahas masalah overall dari desain dashboardnya dulu. Desain dashboardnya ini dia berasa mewah. Di bagian atas menggunakan plastik. Terus di bagian bawah sini juga dia kayak numpuk gitu ya desainnya ya. Dan di bagian sini juga menggunakan kayak semacam sweat gitu beserta real stitching nih. Gak hanya itu aja, karena di bagian setirnya dia juga bahannya kulit, digenggamnya enak. Dia flat bottom, terus setirnya ini udah canggih sobat setir karena di bagian kanan terdapat tombol-tombol audio dan di bagian kiri terdapat tombol-tombol untuk adasnya. Pengaturan setirnya sendiri dia bisa tilt, namun sayangnya dia belum bisa teleskopik nih sobat setir. Tapi ini udah oke banget karena untuk pengaturan joknya sendiri juga dia udah
bisa maju mundur, bisa naik turun juga. Dan untuk bahannya sama kayak di belakang, dia menggunakan kulit. Di bagian tengahnya terdapat perforated, jadi bolong-bolong, serta di bagian depannya dan di bagian senderannya atau headrestnya dia itu menggunakan sweat juga, senada dengan yang ada di bagian sini gitu. Oke, sekarang kita ngebahas masalah instrumen cluster. Instrumen clusternya sudah LED multicolor, menampilkan berbagai macam informasi kayak bensin, posisi gigi, terus juga range, trip A, trip B, settingan-settingan untuk pengaturan dari adasnya dan macam-macam nih sobat setir. Dan untuk head unitnya nih sobat setir, dia memiliki desain floating berukuran 10,25 inci dan menampilkan banyak banget informasi yang ada di sini. Contohnya nih, di sini ada AC. AC bisa mengatur arah semburan, suhu, temperatur, terus juga fan-nya itu bisa diatur. Selain itu ada telepon. Teleponnya bisa menyambung ke Bluetooth juga ke handphone. Di sini ada musik. Kemudian ada radio, ada navigasi. Navigasinya ini udah built-in ya sobat setir ya, karena memang mobil ini juga udah terintegrasi nih si head unitnya dengan mobilnya gitu. Nah, di pengaturan ini macam-macam nih pengaturannya nih. Ada Bluetooth, ada WiFi, ada tampilan. Ini bisa ngatur tampilan dari si head unitnya. Terus juga ada efek suara, ada transmisi layar. Di sini ada sistem dan ada kode QR. Ini buat nyambungin sama si MyWuling app-nya sobat setir. Gitu. Dan juga di sini ada kontrol kendaraan. Ini buat mengatur kayak adasnya, jendelanya, kunci pintunya, lampu dan lain-lain. Serta di sini ada video. Ini harus connect ke USB dan ada si P-Chat. Nah, ini harus nyambung dulu ke si aplikasi MyWuling-nya gitu. Dan di bagian kanan ini terdapat shortcut nih sobat setir, kayak langsung ke home atau langsung ke navigasi atau langsung ke AC atau langsung ke audio atau langsung ke radio juga gitu. Nah, ngebahas masalah AC, di bagian bawah sini juga terdapat pengaturan AC secara fisik. Jadi ada tombol fisiknya. Kita mau naik turunin suhunya bisa, mengatur arah semburannya bisa, modenya juga bisa, kecepatan fan-nya juga bisa kita atur, dan kita kalau mau langsung AC max juga bisa nih, tinggal pencet di sini gitu. Oke, sekarang kita matiin dulu. Terus juga di bagian bawah sini terdapat tempat buat penyimpanan terbuka. Ini bisa buat naruh handphone. Di sini juga ada charging port sama ada USB portnya. Turun lagi ke bawah, ada cup holder 2 buah, ada electronic parking brake, ada auto hold, dan ada si key holdernya nih di bagian tengah sini sobat setir. Dan di sini juga terdapat penyimpanan tertutup, ada charging port 12 volt. Dia bisa jadi armrest juga, bahannya sweat. Ngebahas masalah sweat nggak hanya di bagian sini, tapi di bagian door trimnya juga. Di bagian atas sini menggunakan plastik. Di bagian sini untuk tangannya yang kena tangan kita, ini juga soft touch, sweat juga bahannya. Enak banget nih sobat setir. Selain itu untuk door trimnya juga terdapat cup holder sebanyak 2 buah di setiap pintu. Jadi di sini ada 2, di sana ada 2, di tengah ada 2 nih. Jadi totalnya ada 6 cup holder gitu. Dan untuk spion tengahnya juga dia unik modelnya, desainnya, karena dia frameless gitu sobat setir. Jadi keren banget nih. Dan oh iya, hampir ketinggalan, mobil ini juga punya fitur voice command berbahasa Indonesia atau WIN. Jadi kita bisa minta tolong mobilnya untuk ngebuka atau menutup jendelanya, tinggal diomongin aja. Dalam keadaan tertutup. Oh tuh, dia langsung ngomong tuh. Dan selain itu, di bagian atas juga terdapat sunroof nih sobat setir gitu. Jadi untuk penerangannya tentunya pasti lebih maksimal lagi sobat setir. Nah, untuk jumlah airbagnya sendiri terdapat 2 nih, dual SRS airbags. Jadi yang satu di bagian setir dan yang satu lagi untuk penumpang depan ada di bagian dashboard. Nah, selain itu untuk fitur keselamatannya, mobil ini juga memiliki VSC, ada HSA, ada ABS, dan yang terakhir ada EBD nih. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain jalan bawa si Wuling Alphest ini. Let's go! Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam si Wuling Alphest ini dan langsung aja kita cobain rasa berkendaranya. Tapi sebelum itu gue mau ngebahas dulu masalah posisi duduknya. Tadi udah sempat ngebahas posisi duduk ketika di showroom.
Posisi duduknya menurut gue enak, ini ergonomis banget karena pengaturannya macam-macam, bisa maju mundur naik turun untuk joknya, reclining tentunya, dan untuk setirnya juga bisa tilt. Jadi bisa mendapatkan figur berkendara yang menurut gue paling optimal dan paling ergonomis buat gue yang tinggi gue di 170 cm ini gitu. Pas banget nih, seharusnya kalau posisinya kayak gini bawa mobil ini nggak bakal capek sobat setir. Oke, setelah ngebahas masalah posisi duduk, gue mau ngebahas masalah visibilitasnya, karena menurut gue mobil ini visibilitasnya juga oke banget. Kalau kita ngeliat kaca kanan dan kaca kirinya, dia ukurannya besar. Terus juga satu hal yang menurut gue unik adalah di bagian spionnya. Kenapa? Karena spionnya ini nempelnya bukan di pilar tapi di bodi. Biasanya spion yang posisinya ada di pilar, dia tuh bakal nutupin area yang ada di balik pilar ini. Jadi ngintipnya tuh susah sobat setir. Nah, dengan dia memiliki spion yang nempel di bodi, di pintu, jadinya nggak nutupin nih, jadi tetap bisa ngintip gitu. Nah, untuk kaca belakangnya memang ukurannya kecil, ukurannya juga nggak begitu besar, dan ngeliatnya juga lumayan sempit nih sobat setir. Tapi ya lumayan kebantu dengan si spion tengah yang cantik karena dia frameless ini gitu. Jadi ya menurut gue sih masih di batas nyaman, masih oke lah, nggak yang sebegitu susahnya untuk ngeliat, nggak sebegitu susahnya untuk ngebawanya gitu. Blind spotnya sih masih ya oke lah, masih di batas wajar lah gitu ya sobat setir. Selain itu, gue mau ngebahas masalah kekedapan kabin nih. Kekedapan kabinnya sendiri, kalau menurut gue memang nggak sekedap itu. Tadi ada suara motor juga sempat bocor masuk ke dalam, tapi bocornya juga nggak yang bocor parah banget sih sobat setir, sebenarnya masih di ambang wajar lah. Karena sebenarnya kalau bagi gue pribadi, nyetir mobil yang beneran total kedap gitu, nggak kedengeran apa-apa, justru malah ngerasa nggak aman kalau gue. Kenapa? Karena bakal tendensi buat ngantuk, bakal lebih ke nggak aware nih sama sekitar kita, misalkan ada yang klakson atau ada yang manggil atau gimana gitu. Jadi kalau menurut gue sih dengan kabin yang nggak begitu kedap, gue masih fine-fine aja. Jadi kedepan kabinnya oke. Nah, untuk urusan road noise, memang ini kita lagi jalan di aspal sekarang, sedikit terdengar suara jalanan kayak zzzz gitu ya. Tapi memang kan ini juga menggunakan ban yang disesuaikan lah dengan harganya gitu sobat setir. Jadi nggak yang bisa dibilang ban yang premium banget gitu. Nah, itu kan kembali lagi ke kita sebagai customer nih. Kalau misalkan udah beli unit si Alphest ini, mau upgrade bannya ke ban yang lebih premium agar suaranya lebih minim, ya bisa juga. Cuman kalau dari standarnya kita dapat ban ini, menurut gua lumayan kedengeran, suaranya masuk, tapi balik lagi nggak ke poin yang wah mengganggu banget sampai nggak nyaman nyetirnya. Enggak sih, sebenarnya kan juga ini karena kita lagi drivingnya nggak pakai audio dan segala macam. Kalau misalkan kita udah nyalain audio, kita udah dengerin lagu, suaranya akan ketiban gitu sobat setir. Jadi ya menurut gue sih masih oke banget lah, masih nyaman banget sesuai dengan harga yang kita bayarkan gitu. Mantap. Nah, sekarang gue mau ngebahas masalah bantingan nih sobat setir. Pas banget nih. Oke, jadi banyak tutup-tutup got nih di jalan tol. Sekarang gue lagi di Jor, ngerasain bantingannya. Kalau bantingan sih menurut gue dibawa santai, ketika dibawa santai itu dia emang lumayan empuk nih sobat setir. Tuh. Berasa nggak gimana ya? Gue menjelaskan ya, kayak berasa rasanya tuh mewah gitu bantingannya, nggak yang mantul-mantul banget tuh, nggak yang begitu keras juga. Dia tuh lebih ke suspensinya tuh nahan tapi lembut gitu loh. Menurut gue sih oke banget gitu. Terus masalah handling, sekarang kita coba zigzag dikit. Oke. Dari setirnya sendiri nih sobat setir, setirnya itu dia ringan. Ketika mobil lagi low speed ya, lagi cruising di dalam kota misalkan, atau lagi mau parkir, itu setirnya ringan banget. Cuman ketika lumayan kecepatan tinggi atau lagi di tol, dia lumayan berbobot gitu. Tapi nggak berbobot yang rasanya tuh palsu atau artificial. Dia berasa ya memang natural aja gitu. Dan juga yang paling penting kalau menurut gue sih, setirnya responsif banget gitu. Kayak misalkan kita mau pindah jalur nih, wah tuh dia berasa responsif. Pindah lagi tuh. Oke banget sih. Bisa dibilang untuk dari segi handling dan bantingannya, kalau dari gue sih bisa dibilang berasa premium lah gitu. Berbobot, berasa mewah, berasa enak. Suka banget nih sobat setir.
Kemudian sobat setir, gue juga mau ngebahas masalah konsumsi bahan bakarnya nih. Jadi kalau dari Wuling sendiri ngeklaim mobil ini tuh untuk di dalam kotanya bisa mendapatkan 1 banding 12 km per liter. Sedangkan untuk di jalan tolnya itu bisa dapat 1 banding 19 km per liter. Wah, dari mesin 1500 cc 4 silinder itu bisa dibilang lumayan irit sobat setir. Cocok nih dipakai untuk sobat setir semua yang pengen mobil yang irit dan tentunya sih berasa mewah gitu. Nah, di luar itu juga tentunya mobil ini sangatlah canggih. Kenapa? Karena mobil ini sudah memiliki ADAS. Ada 2 fitur yang mau gue highlight dari ADAS-nya, yaitu adanya si ACC, yang dimana dia bisa melakukan low speed follow sobat setir. Jadi enak banget, kepake banget ketika lagi macet-macetan. Dia bisa ngikutin mobil depan. Ketika mobil depan berhenti, mobil ini juga ikutan berhenti sobat setir. Nah, ketika mobil depan jalan lagi atau stop and go, mobil ini juga tetap ngikutin. Kebanyakan mobil ketika dia low speed follow terus mobilnya berhenti kurang lebih 2-3 detik, maka si low speed follow-nya secara otomatis akan mati atau terputus. Nah, kalau di mobil ini dia bisa nunggu lebih lama lagi gitu. Jadi menurut gue sih mantep banget, bener-bener bisa nyetir, bisa dibilang nyetir sendiri lah. Gak hanya low speed follow aja, mobil ini tuh memiliki fitur ada seperti Adaptive Cruise Control atau ACC yang tadi jagoan gue. Kemudian ada Band Cruise Assistance atau BCA. Lalu ada Traffic Jam Assistance atau TJA. Lalu ada Intelligent Cruise Assistance atau ICA. Kemudian ada Safe Distance Warning atau SDW. Lalu ada Forward Collision Warning atau FCW. Lalu ada Collision Mitigation System atau CMS. Ada Automatic Emergency Braking atau AEB. Kemudian ada Intelligent Hydraulic Braking Assistance atau HBA atau IHBA. Kemudian ada Lane Departure Warning atau LDW. Dan yang terakhir ada Lane Keeping Assist atau LKA. Dan yang gak kalah penting, dia juga punya Intelligent High Beam Automatic gitu. Jadi bisa ketika kita nyalain si high beamnya, ketika kita nyalain high beamnya, dia akan high beam nih. Tapi ketika dari dari arah berlawanan ada mobil lain, maka dia secara otomatis akan nurun lampunya. Jadi ngebantu banget ketika lagi nyetir di tempat yang gelap sobat setir gitu. Nah, sebenarnya untuk mengaktifkan fitur-fitur itu gampang banget. Semuanya ada di setir, lebih tepatnya ada di kolom bagian kiri. Ini ada 2 nih. Yang kiri atas itu ada ACC atau Active Cruise Control yang tadi gue jelasin, dia bisa low speed follow, tinggal kita atur aja kecepatannya mau berapa. Sekarang gue lagi ngeset di 90, terus dia udah automatically nge-lock ke mobil yang ada di depan. Dia ngejaga distance juga, dia juga menjaga agar mobil tidak keluar dari jalurnya nih sobat setir. Nih, dia udah langsung ngebaca marka, gue udah tinggal ya udah santai aja gitu. Ikutin mobil, kalau mobil depan ngerem gue ngerem, kalau mobil depan laju gue juga ikutan laju. Selain itu, dia juga punya fitur si cruise controlnya sendiri. Selain active cruise control, misalkan kita masih mau megang setirnya gitu ya, ya udah tinggal di lock aja di kecepatan yang kita inginkan, terus mobil udah tinggal ngikutin aja gitu. Tapi kalau gue sih lebih suka si ACC-nya atau active cruise controlnya, karena bener-bener udah lepas tangan aja, menyerahkan mobil kepada mobilnya sendiri, intelijensi si mobilnya gitu. Canggih banget sobat setir. Tuh, udah deh. Yang penting dia udah nggak baca marka kanan kiri, udah nggak detect mobil ada di depan, pas tangan. Mantep, canggih banget. Oke sobat setir, rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas masalah performa nih dari sebuah mobil. Jadi mobil ini sendiri itu menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc yang menghasilkan tenaga di 105 horsepower dan torsi di 143 Nm yang dikawinkan dengan transmisi CVT atau 6 speed manual. Dan kali ini gue bawa yang varian CVT-nya nih. Nah, dari tenaga 105 horsepower dan torsi 143 Nm itu, mumpung sekarang lagi jalan tol, kayaknya harus gue cobain. Dia sebenarnya ada pilihan Triptroniknya nih. Kita bisa milih transmisi kita mau di kecepatan mau di posisi gear berapa. Tapi gue membiarkan dia di posisi D aja. Depan lagi kosong, langsung kita tancap. Oke, sobat setir. Wow, sebenarnya kalau dari performa mesinnya sendiri memang tidak yang sebombastis itu sobat setir. Tidak yang meledak-meledak gitulah distribusi powernya atau tenaganya gitu. Tapi emang mobil ini tuh oke, ini tanjakan sedikit, kita pendam lagi, kita gas lagi. Oke.
Kalau dari figur tenaganya sendiri memang dia ini bukan sebuah mobil untuk kebut-kebutan tentunya. Kecepatan adalah 80 km per jam. Wow, ternyata si voice command-nya atau WIN-nya ngasih tahu kita kalau kita sudah melewati batas kecepatan. Tadi gue ternyata posisinya di 85 km per jam, terus dia ngasih tahu, wah batasannya di 80 km per jam nih. Oke, sorry ya mobil. Balik lagi, memang mobil ini fokusnya bukan di kebut-kebutan atau di kencang-kencangan, melainkan untuk penggunaan dalam kotanya gitu. Menurut gua, kalau misalkan di dalam tol, tenaganya dibilang kurang banget juga enggak, dibilang berlebihan juga enggak. Ya cukup aja lah, tapi sebenarnya fokusnya memang untuk di dalam kotanya. Kalau di dalam kotanya, tadi gua bawa mobil ini, menurut gua nggak ada masalah. Kecepatan adalah 80 km per jam. Oke, sorry. Diingetin lagi sobat setir. Lucu juga ya. Kalau gitu kita coba lebih santai lagi. Di dalam kota udah nyobain, dia fine-fine aja, cukup banget kalau menurut gua, nggak yang berasa kurang, enak banget, no complain. Di tolnya pun dia juga nggak yang sepelan itu, nggak se-underpower itu. Menurut gua tenaganya cukup. Memang fokusnya balik lagi untuk penggunaan dalam kota yang irit, karena mobil ini juga bisa mencetak 1:12 untuk dalam kota dan 1:19 untuk di tolnya gitu. Jadi memang fokusnya ke arah sana nih sobat setir. Tapi ya untuk cruising di tol kayak gini sih menurut gua fine aja, enak banget. Tapi rasanya kurang kalau misalkan kita nggak nyobain dari 0 ke 100-nya nih. Kira-kira dia bisa mencetak berapa detik ya? Oke, kita coba nanti ya. Oke sobat setir, sekarang di depan jalanan kosong, gue mau ngetes akselerasi 0 ke 100-nya nih. Persiapannya ada apa aja? Pertama gue mau matiin dulu AC-nya biar lebih optimal nih. Tut, AC mati. Terus traction off. Oke, kita pejamkan gas. Masukin ke S. Oke. Kita gas dikit di 2500. 1, 2, 3. Iya. 40, 50, 60, 70, 78, 90. Ya, 100. Kurang lebih 0 ke 100-nya dalam keadaan aspalnya dan jalanannya kita mencetak 0 ke 100 dalam waktu 15 detik kurang lebih. Wah, 15 detik. Oke lah, sobat setir. Oke lah, oke banget, cukup banget nih. Oke. Mantap. Sekarang kita coba radius putarnya nih. Kan radius putarnya di 5,7 meter. Kita langsung berhenti aja di sini. Kita putar balik nih sobat setir. Oh, di depan ada putar balikan tuh. Oke. Kita putar balik di depan. 5,7 meter radius putarnya. Kita buktikan beneran nggak nih. Kita pakai putar balik. Oke. Wah, enak nih sobat setir, radius putarnya sobat setir. Nggak terlalu ngelebar, bisa masuk dalam lagi, dari dalam balik lagi ke dalam. Radius putarnya buat pemakaian di dalam kota sih menurut gua oke banget nih. Jadi emang mobil ini cocok banget buat digunakan di dalam kota. Oke sih. Oke sobat setir, sekian full review dari Wuling Alphaz ini. Untuk warnanya sendiri dia ada 5 pilihan, ada warna silver, hitam, abu-abu, merah, dan putih. Untuk harganya sendiri mulai dari yang varian terendahnya atau SE di 209 juta, kemudian varian tengahnya CE itu di 255 juta, dan varian tertingginya kayak yang gua review ini EX itu di 295 juta. Nah, jika dibandingkan dengan harga kompetitor sekelas, contohnya di Yaris Cross Hybrid itu di 440 juta 600 ribu rupiah. Kemudian ada Honda HR-V RS di 529 juta 900 ribu rupiah. Kemudian yang terakhir ada Hyundai Creta di 408 juta 300 ribu rupiah. Nah sobat setir, mobil ini cocok banget buat anak-anak muda nih yang nyari mobil dengan desain yang futuristis, fitur yang lengkap, serta mobil yang canggih dan enak dibawanya.
Terutama fitur-fitur kayak voice comment berbahasa Indonesia, lengkap ADAS-nya, ada sunroof juga, dan macam-macam, cocok banget buat ngambil si Wuling Alphest ini. Selain itu juga karena memang dia memiliki harga yang paling terjangkau di kelasnya. Mantap banget Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Thanks juga nih buat Wuling Arista Kramat Jati karena udah ngasih kita kesempatan buat nyobain langsung si Wuling Alphest ini. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Wuling Arista Kramat Jati ini cocok banget buat sobat setir semua. Kok asik banget. Tapi di bagian depan nggak kalah asik nih. So kalau gitu kita move ke bagian depan. Kita gue malah gimana nih? Ntar aja kali. Ntar aja deh. Sorry Bang Editor.